Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Felisa dari aku Trisuti dengan NIM 081118 Biasanya saya akan mengerjakan soal nomor 4, ya di mana kita tuh nanti tuh akan menginput array. Tapi nanti tuh bilangan genap ganjilnya tuh akan dipisah, terus tuh hasilnya tuh di bawahnya seluruh bilangan. Nah, di sini program dimulai, program menyiapkan variabel n untuk dijumlahkan data, array A, array B, dan array C, yaitu untuk menyimpan data input, array A, array B untuk menyimpan bilangan genap, array C untuk menyimpan bilangan ganjil. Variabel E untuk menghitung jumlah bilangan genap, variabel Y untuk menghitung jumlah bilangan ganjil, variabel I untuk perulangan. Nah, masukkan jumlah data, penggunaan memasukkan nilai N. Nilai disimpan ke variabel N. Nah, masukkan data melakukan perulangan dari I sama dengan 0 sampai N-1. Nah, setiap data dimasukkan ke dalam array A. Lalu, proses pemisahan bilangan dilakukan perulangan dari I sama dengan 0 sampai N-1. Setiap elemen diperiksa. Jika array A mod 2 sama dengan 0, maka data disimpan ke array B. Nilai X ditambah 1. Jika tidak, maka data disimpan ke array C, nilai Y ditambah 1. Nah, menampilkan bilangan genap dilakukan perulangan dari I sama dengan 0 sampai X-1. Menampilkan isi array B. Lalu menampilkan bilangan ganjil, yaitu dilakukan perulangan dari I sama dengan 0 sampai Y-1. Menampilkan isi array C. Menampilkan semua data awal, dilakukan perulangan dari I sama dengan 0 sampai N-1. Menampilkan isi array A. Program selesai. Nah, di sini terdapat berikutnya, yaitu terdapat variabel A, B, C yaitu untuk array, lalu N, I bertipe integer ini uh, untuk ininya, untuk perulangannya, lalu X, Y bertipe integer juga. Lalu yang N-nya bukan untuk perulangan tapi yang ini. Lalu di sini mulai masuk programan yang dimana X dimasukkan, yang dimana output masukkan jumlah data, lalu input N, lalu X dimasukkan 0, Y dimasukkan 0, lalu output masukkan elemen array, lalu for dimasukkan 0 to N-1. Dia akan menginput array A, lalu selesai. Jika masukkan perulang ini, I dimasukkan 0 to N-1. If array A nomor 2 sama dengan 0, maka dia akan array B tadi dimasukkan array A, lalu X dimasukkan X plus 1. Atau jika tidak memenuhi kondisi yang di atas, maka dia akan C-nya sudah dimasukkan dengan array A, lalu Y plus 1. Nah, melakukan perulangan for terus sampai kondisinya salah. Jika kondisinya salah, maka akan ke for ini. Yang for ini dimasukkan 0 to X-1, dia akan menginput bilangan genap, yaitu input B. Nah, di sini bilangan ganjil yang diinputnya yaitu for I0 dimasukkan Y to Y-1. Jadi kondisi I tadi itu sampai Y dikurang 1, maka dia akan menginput C. Di sini semua data akan diinput dengan A, yaitu menggunakan perulangan array I. Penggunaan perulangan I, yang dimana jika I-nya kurang dari N-1, maka dia melakukan perulangan tapi kondisinya tidak terpenuhi. Nah, di sini terdapat prosesnya. Di sini terdapat start, yaitu untuk oval, lalu di sini ada jajar genjang, ini untuk input output, lalu di sini ada persegi untuk proses. Nah, setelah proseskan Y dengan X tadi, input output N tadi, kita melakukan perulangan yang I, ialah ini nih untuk array A, untuk ya untuk memasukkan array A tadi kan, melakukan terus I plus plus sampai kondisinya salah. Jika kondisinya salah, maka dia akan ke sini. Nah, ialah I dimasukkan. Jika dia benar, maka dia akan mengecek array A sama nomor 2 sama dengan 0. Jika dia benar, maka dia akan melakukan proses ini I plus plus. Jika dia salah, maka dia akan melakukan proses ini I plus plus. Terus sampai kondisi I-nya salah. Jika kondisi I-nya salah, maka dia akan ke sini. Jadi di sini kan ada bilangan genap, ada bilangan ganjil. Jika dia benar maka genap, maka jika dia salah maka ganjil. Jadi dia ke I plus plus terus sampai kondisinya salah, maka dia ke perulangan sini. Nah, ke sini dia akan menginput B, ialah B I plus plus terus sampai kondisinya salah. Jika kondisinya salah, maka dia akan menginput C, I plus plus terus sampai kondisinya salah, maka dia akan menginput A. Kondisinya salah,
N. Nah, lalu di sini programnya include illustrate agar bisa menggunakan si in dan si out, using PSED supaya tidak perlu menulis PD, in mind, fungsi utama program, N, variabel untuk jumlah data, lalu si out, masukkan jumlah data, itu tuh untuk menampilkan perintah input, lalu si in N untuk menerima jumlah data, lalu integer N, B, dan C, itu tuh array A untuk data awal, B untuk genap, dan C untuk ganjil. Lalu di sini integer X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, itu tuh untuk penanda jumlah genap dan ganjil. Nah, di sini nih output masukkan elemen array N menampilkan perintah input kita. Lalu di sini ini for ialah perulangan I tadi, dia tuh eh, ialah akan mengoutput ini yang A sini sama dengan I dan sama dengan. Jadi dia tuh akan mengoutput A buka kurung, yaitu dari I tadi, dari I plus plus, dan tutup kurung sama dengan akan menampilkan posisi arahnya ibaratnya. Lalu si in AI, array A. Lalu melakukan perulangan terus sampai kondisi I tidak terpenuhi. Jadi yang si Oden ini untuk supaya mempercantik input outputnya aja. Sebenarnya kalau dihapus pun masih bisa ini kayak gitu. Nah, lalu di sini for ini sama aja dia melakukan perulangan for untuk mengecek data ialah jika dia bisa dibagi dua, kondisi array A tadi bisa dibagi dua, maka dia eh, array A tadi dimasukkan ke B kayak gitu. Nah, jadi dia X plus plus ke kon- eh, ke perulangan terus. Nah, tapi jika dia tidak sesuai kondisi if ini yang mod 2 ini, maka dia akan ke C C array Y, maka akan dimasukkan ke A. Nah, jadi dia Y plus plus terus yang ke abis Y plus plus I plus plus kan sampai kondisinya salah. Jika kondisinya salah, maka dia akan mencetak bilangan genap ini. Dia bilangan genap sini I plus plus dimasukkan I di sini. Lalu setelah setelah I di sini tampil, maka dia akan I plus plus terus sampai kondisinya salah. Ini untuk menampilkan data genap. Nah, lalu jika dia salah, maka dia otomatis ke ganjil kan. Nah, di ganjil ini dia melakukan perulangan I juga, yang dimana seperti yang kita tahu ini kurang dari X kan I-nya, ini X-nya kurang I-nya kurang dari Y. Nah, jadi si C dia tuh menginput C, iya elemen untuk ganjil I plus plus terus sampai kondisi ini tidak terpenuhi, kondisi I kurang dari Y. Nah, terus jika jika selesai ini, maka dia akan ke perulangan sini. Jika tidak memenuhi ini. Nah, kalau for di sini perulangan for di array dia akan menghasilkan array A, berulang terus sampai kondisinya tidak terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka selesai. Baik, di sini saya akan mengecek outputnya. Oke, mungkin sambil ngambil sampel tanah untuk kita nge-lab Nah, sekalian. di sini outputnya jika saya memasukkan data itu, Lokasinya itu misalkan, bentar ya. Di sini saya ingin memasukkan data seperti yang saya buat di Word. Nah, di sini misalkan saya memasukkan jumlah datanya tuh 5 ekor misalkan. ya pasti 5. kan. Nah, maka di sini array pertama saya isi 2, array kedua saya isi 4, array ketiga saya isi 5, 6, 7. Nah, ya kan dimulai dari 0 kan kalau array itu. Makanya tadi setiap untuk episode berikutnya tadi ada dikurang 1, Y dikurang 1, X dikurang 1. Itu karena array kan. Array kan dimulai dari 0, bukan dari 1 itu. Jadi dia tuh kan bilangan genapnya itu 2, 4, 6, bilangan ganjilnya itu 5, 7, dan semua datanya itu 2, 4, 5, 6, 7. Baiklah, itu dia penjelasan dari saya. Semoga dapat kita pahami semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,